Saudara-saudari terkasih, pada waktu saya mau menyampaikan renungan ini, saya berpikir, apakah saya akan bernasib seperti Nabi Yunus atau seperti pemuda di kapal pesiar? Apa maksud saya? Maksudnya, kita tentu tahu Nabi Yunus. Nabi Yunus diutus untuk mewartakan pertobatan bagi masyarakat Niniwe. Dan Nabi Yunus merasa tidak berguna. Pertama, karena Nabi Yunus itu tidak dikenal siapa-siapa. Sementara masyarakat Niniwe, kota Niniwe itu besar sekali. 3 hari perjalanan. Itu berarti seperti sebesar Jakarta ini. Tentu kita bisa mengerti bagaimana seseorang yang tidak dikenal seperti Nabi Yunus tiba-tiba masuk ke Jakarta dan teriak-teriak, bertobatlah, kalau tidak kamu akan ditunggang balikkan. Siapa yang mau dengar? Siapa Yunus ini? Dan karena itu Yunus lari. Tetapi kemudian dia dimakan ikan dan kemudian dia menyadari bahwa dia tetap harus mewartakan. Maka dengan ragu-ragu, dengan seadanya dia masuk ke Niniwe dan bertobatlah, kalau tidak kamu akan ditunggang balikkan. Dan ternyata dia terkejut karena masyarakat Niniwe bertobat mendengarkan apa kata dia. Dan kalau Tuhan berkarya memang bisa saja. Apakah saya akan seperti dia? Kata-kata saya akan didengar? Atau kemudian kata-kata saya seperti pemuda di kapal pesiar? Jadi ada pemuda di kapal pesiar, dia jalan-jalan dan dia lihat kapalnya itu bocor, retak dan bocor. Maka dia segera lari ke bagian mesin dan kepada masinis dan sebagainya dan juga kepada kapten dan mengatakan, berhenti dulu kita tambal dulu kapalnya. Dan kapten kapal mengatakan, pekerjaan saya bukan untuk nambal kapal, saya mengarahkan kapal ini supaya tidak nabrak. Maka dia lari ke atas, lantai pertama. Lantai pertama itu orang-orang yang lagi di kafe, di mall, di rumah makan, lagi makan dan ngobrol. Maka dia teriak-teriak, berhenti dulu makannya, jalan-jalannya, minumnya di kafe. Turun sebentar, tambal kapal yang sedang bocor. Kalau tidak kita tenggelam. Dan mereka tertawa, bukan pekerjaan saya, kami sedang menikmati mall dan kafe. Itu yang nambal kapal, bukan urusan kami. Maka dia naik ke lantai berikutnya. Ada sekolah-sekolah di situ. Dan dia teriak-teriak kepada guru dan anak-anak di sekolah, berhenti dulu belajarnya. Ayo kita sekarang nambal kapal kita. Kapal kita retak dan sedang bocor, kalau tidak kita tenggelam. Dan mereka heran. Nambal kapal, kami ini sedang belajar mengembangkan ilmu, bukan untuk nambal kapal. Maka dia pergi naik ke lantai paling atas, lantai 3. Di situ ada tempat ibadah. Orang sedang memuji Tuhan, membaca firman, kitab suci, dan dari berbagai agama. Dan dia berteriak-teriak, berhenti dulu, kita memuji Tuhannya, berhenti dulu. Kita tambal dulu kapal. Dan mereka tidak mendengarkan. Kami sedang memuji Tuhan, kamu jangan ganggu kami. Bukan pekerjaan kami menambal kapal. Dan tentu ceritanya kita tahu. Kapal itu retaknya makin besar, bocornya makin besar, dan tenggelam. Apakah saya akan bernasib seperti itu? Yang saya sampaikan ini memang sulit. Karena saya sedang menawarkan sebuah alternatif. Yaitu bahwa kita tidak bisa hidup seperti ini lagi. Kita harus menemukan hidup baru. Sistem ekonomi yang baru. Tidak lagi berbasis pada korporasi besar, perusahaan besar. Yang high cost, baik dari sumber alam, yang merusak alam begitu hebat. Kita tidak bisa lagi mengkonsumsi bahan bakar minyak yang begitu besar. Kita tidak bisa seperti ini lagi. Bumi ini sudah hancur. Rumah kita, kapal kita itu sudah bocor, tinggal tenggelamnya. Kita tidak bisa lagi hidup berdasarkan ekonomi yang berbasis korporasi, perusahaan-perusahaan besar. Tetapi tentu banyak yang tersenyum sinis. Tidak bisa, terus gimana sekarang? Bisa sebetulnya kalau kita mau bersatu dan menemukan sistem ekonomi yang baru. Karena sistem ekonomi berdasarkan kapital, berdasarkan perusahaan itu baru mulai abad 18. Revolusi industri. Sebelumnya bisa berabad-abad, bisa. Dan selama lockdown kita sudah membuktikan
bahwa sistem korporasi besar itu tidak bisa jalan. Hanya merusak alam, makin merusak alam. Malah yang jalan ketika PSBB adalah sistem ekonomi yang saling mendukung satu sama lain. Keluarga-keluarga menawarkan PO, makanan ini, alat ini, dan kemudian saling mendukung dengan saling membeli. Bisa, kalau kita bersatu bisa. Saya juga sedang menawarkan sebuah kehidupan baru, kehidupan yang tidak lagi berdasarkan kepentingan saya sendiri, tetapi kehidupan yang saling mendukung satu sama lain, saling bertanggung jawab. Sistem ekonominya juga seperti itu. Tidak hanya berpikir, ya saya bisa, saya cukup kok, bukan masalah saya. Hidup sekarang tidak bisa seperti itu lagi. Virus corona menunjukkan itu. Kalau masing-masing jalan sendiri, virus ini tidak akan pergi-pergi. Dan katanya, virus ini muncul justru karena habitatnya yang semula harus berada di inangnya, yaitu kelelawar. Habitatnya habis karena ditebangi, lalu mereka muncul. Dan katanya, nanti akan lebih banyak lagi virus-virus yang lebih berbahaya di hutan Amazon yang menunggu keluar ketika tetap hutan itu akan ditebang. Saya sedang mempertanyakan dan menawarkan sebuah kehidupan yang satu sama lain saling bertanggung jawab. Hidup sederhana, tidak usah besar-besar skalanya. Dan sebetulnya saya bukan sendirian. Sudah banyak orang yang memulai. Mereka mulai hidup dengan cara subsisten, menemukan permaculture, teknologi bercocok tanam yang sustainable, yang tidak merusak lingkungan. Kita sudah mulai dengan ekoenzim. Bagaimana kita mengolah limbah organik rumah tangga menjadi sesuatu yang berguna untuk kita dan untuk lingkungan. Kita juga sudah punya bank sampah. Sampah-sampah non-organik sudah bisa diolah kembali. Mari kita menemukan juga. Coba kita menciptakan sebuah sekolah yang mendidik anak-anak untuk berpikir bagaimana menyelamatkan bumi ini. Hidup menjadi lebih nyaman tapi tidak merusak dengan sistem yang lebih ramah lingkungan. Paus Fransiskus sendiri sudah berseru melalui Laudato Si. Bumi ini rumah kita bersama dan sedang karam, sedang tenggelam, sedang bocor. Mari kita rawat. Cuman satu kita punya. Jangan dikasih polusi, plastik, asap, dibor terus, diambili terus tanpa batas. Paru-parunya dirusak, dipotongi terus. Jangan begitu. Kita tidak hanya bisa berpikir untuk diri kita sendiri. Sekarang mungkin belum apa-apa, masih oke lah. Meskipun sudah jutaan orang setiap tahun, setiap bulan Juni dan Juli ketika monsun tiba, jutaan orang mengungsi gara-gara climate change. Sudah terjadi. Tapi mungkin kita masih merasa, it's okay, enggak apa-apa, masih jauh. Tapi kita harus berpikir anak cucu kita. Sekarang ini kita hidup dengan 7 miliar orang. Tapi nanti anak cucu kita dengan 14 miliar. Kalau sekarang ini sampah plastik di lautan sudah sebesar benua Australia, bagaimana dengan 2 kali lipat penduduk dunia? 14 miliar. Sampai kapan? Apakah kita akan berpikir untuk diri sendiri terus-menerus? Tidak apa-apa, anak saya masih bisa. Tapi cucu-cucu kita mau disisain apa? Saya tidak tahu nanti nasib saya ini seperti Nabi Yunus yang kemudian kita bertobat, atau seperti pemuda di kapal pesiar itu. Itu bukan urusan saya. Memperbaiki bumi ini bukan urusan saya. Padahal bumi ini rumah kita satu-satunya. Dan paling aneh itu manusia. Kalau binatang-binatang itu sayang, melindungi rumahnya. Kalau ada orang yang dekat atau akan mengganggu, pasti diusirnya. Teritori. Karena itu rumahnya. Tapi kita itu aneh, kita punya rumah cuma satu. Tapi dikasih polusi tiap hari. Lalu kita menyesal kenapa bumi kita penuh polusi. Rumah kita cuma satu, tapi dikasih sampah plastik kemana-mana. Sampai rusak bumi ini. Bumi ini cuma satu, rumah kita ini cuma satu. Tapi dirusak sendiri. Paru-parunya dihabisi pohon-pohon itu. Dan kemudian kita heran kenapa ada penyakit. Lah kita sendiri yang buat. Mari kita menciptakan
sebuah sistem ekonomi yang ramah lingkungan, yang sustainable. Apakah sudah ada yang mulai? Sudah banyak yang mulai. Mari kita mencoba menemukan ilmu. Anak-anak diajari menemukan ilmu yang lebih ramah lingkungan. Dan kita juga menciptakan sebuah agama yang bukan hanya berseru Tuhan, Tuhan, tetapi melakukan kejahatan, menebang pohon, merusak alam, menghancurkan bumi. Siapa kamu? Nanti kalau kita berseru, Tuhan, aku bernubuat atas namamu, menyembuhkan atas namamu. Dan Tuhan akan mengatakan, siapakah kamu ini? Aku tidak mengenal engkau. Hai kamu, pembuat kejahatan, perusak alam semesta, penebang pohon, pembuang sampah plastik kemana-mana, pelaku kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Mari kita selamatkan bumi ini. Ini rumah kita bersama. Dan cuma satu. Dan yang lebih penting, begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, kepada bumi ini, kepada alam semesta ini. Sehingga ia mengutus anaknya yang tunggal untuk menyelamatkannya. Saudara-saudari terkasih, saya tidak tahu nasib saya ini. Apakah seperti Nabi Yunus atau seperti pemuda di kapal pesiar itu yang menentukan Anda. Mari kita menjadi manusia baru, menempuh cara hidup baru yang lebih ramah lingkungan, yang lebih bertanggung jawab terhadap saudara-saudari kita. Menemukan sistem ekonomi yang tidak berbasis pada korporasi yang high cost. Sumber dayanya high cost, harus nebang ini, nebang itu, harus mengambil BBM berliter-liter setiap hari, membuat polusi udara. Memang bagus menghasilkan banyak uang, tapi high cost, termasuk social cost, termasuk environmental cost. Kita coba ilmu kita, ayo anak-anak kita diajari menemukan sistem ekonomi yang lebih bagus, lebih ramah lingkungan. Sudah ada kok contohnya, ekoenzim, bank sampah, permaculture, dan banyak yang lain. Kita tidak bisa lagi kembali, segeralah ditemukan vaksin virus COVID ini supaya kita bisa kembali seperti yang dulu, merusak alam lagi, menghancurkan bumi lagi, memproduksi lagi yang tidak perlu. Bagaimana nanti dengan anak cucu kita? Mari kita mulai bersama, kita bisa kalau bersama. Sistem ekonomi yang berbasis korporasi besar, itu baru mulai abad 18, revolusi industri. Jauh sebelumnya tetap bisa hidup kok. Dan kita tetap juga bisa hidup. Kita tidak boleh berpikir tentang diri sendiri terus. Mari kita mohon rahmat Tuhan supaya Tuhan membukakan jalan untuk kita. Sehingga kita sungguh-sungguh bisa bekerja sama dengan Tuhan. Menciptakan dunia yang lebih baik. Lebih ramah lingkungan. Lebih bertanggung jawab satu sama lain. Termasuk juga bertanggung jawab terhadap anak cucu kita. Tuhan memberkati.